Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada saya Bapak dosen yaitu Hairil Octaviar SEMM yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan ide bisnis yaitu yang berjudul AC Plastik Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf karena dalam sore ini terdapat kebisingan karena saya presentasi di tempat saya kerja di mana ada mesin yang sedang berjalan atau sedang produksi. Apa itu AC Plastik Indonesia? AC Plastik Indonesia adalah nama perusahaan yang ingin saya wujudkan suatu saat nanti jika ada kesempatan. Perusahaan ini akan bergerak di bidang manufacturing biji plastik dan dari hasil pengolahan atau daur ulang limbah plastik, baik dari sisa produk maupun sisa pemakaian masyarakat, contohnya seperti botol plastik, piring plastik, TV, mesin cuci yang sudah rusak atau AC yang sudah rusak dan lain-lain. Apa yang menjadi masalah atau menjadi ide sehingga saya menciptakan produk ini, yaitu masalah terbesar di masyarakat pada umumnya yaitu berkaitan dengan limbah atau sampah, terutama bahan plastik, karena semakin lama penggunaan produk berbahan plastik semakin meningkat. Penggunaan produk plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan namun juga di lautan. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan yang dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak ada dikelola secara serius, pencemaran sampah jenis ini akan berbahaya bagi kelanjutan planet bumi. Nah, untuk itu saya mempunyai ide untuk menciptakan atau lebih tepatnya mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan baku yang berbentuk biji plastik yang nantinya akan dijual ke partner bisnis atau ke pelanggan yang menjadi bahan baku utama mereka untuk membuat suatu produk yang berbahan dasar plastik. Dengan adanya daur ulang tersebut, limbah akan berkurang sehingga dapat menurunkan pencemaran lingkungan. Nah, itulah yang masalah yang saya dapat selesaikan di masyarakat atau di lapangan. Dalam bisnis tersebut ini saya mempunyai struktur organisasi, ketua tim yaitu saya sendiri Iwan Muklas, bagian produksi Aris Setiawan, bagian pemasaran Arif Hidayat, bagian sumber daya Muhammad Saputra, bagian keuangan yaitu saya juga Iwan Muklas. Dalam bisnis ada pesaing yaitu PT Chandra Asri, PT Saikolak, PT Anugerah Kakao Plastindo. Nama PT dan CP di atas sudah pastinya bergerak di bidang yang sama, namun mereka menciptakan biji plastik murni dari bahan baku dasar yang diimpor dari luar negeri karena mereka sudah merupakan perusahaan besar. Nah, keunggulan dari produk mereka ya udah pasti menghasilkan produk biji plastik murni dan kualitasnya sudah pasti baik. Nah, keunggulan produk yang saya ciptakan dibanding pesaing yaitu biji plastik yang dasarnya memang merupakan biji plastik recycle yaitu daur ulang, namun kualitasnya tidak berbeda jauh dengan yang murni. Nah, untuk harganya pasti lebih murah dan bersaing. Nah, siapa pelanggan saya yaitu perusahaan yang membutuhkan bahan baku biji plastik recycle. Nah, untuk wilayah yang dijalankan di mana untuk permulaan akan dipasarkan di Jabodetabek dan untuk kedepannya di seluruh wilayah Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, strategi apa yang saya lakukan di zaman teknologi sekarang ini? Banyak aplikasi yang digunakan untuk berjualan online. Begitupun dengan kami yang memanfaatkan teknologi tersebut, misalnya membuat akun sosial di online shop, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, untuk merespon pelanggan yang ingin membeli yaitu dengan dapat melihat deskripsi untuk lalu menghubungi via telepon, WhatsApp, IG, akun IG dan online shop. Dan jika ada pelanggan yang komplain bisa langsung menghubungi dari kontak yang telah disediakan ataupun bisa menghubungi akun-akun ofisial agar nanti kami akan memprosesnya dengan secepat mungkin. Dalam struktur organisasi kami mempunyai keahlian masing-masing. Ya, terutama saya mempunyai memimpin, mengarahkan timnya untuk mengutamakan kepuasan pembeli, menganalisa produk yang dihasilkan apakah kualitasnya sudah layak untuk dijual. Nah, untuk bagian produksi Aris Setiawan dapat membuat eksperimen pada proses produksi sehingga hasil produksi akan layak dijual.
Untuk Harith Hidayat di bagian pemasaran mempunyai public speaking yang baik dan relasi yang luas sehingga dapat menjangkau semua pembeli. Untuk sumber daya, Muhammad Saputra itu menguasai teknik mekanik yang handal sehingga proses produksi berjalan baik dan lancar. Nah, untuk bagian keuangan, saya menguasai akuntansi yang berhubungan dengan berjalannya perusahaan. Nah, peralatan dan bahan baku yang digunakan untuk bisnis ini yaitu peralatan pastinya mesin extruder, mesin mixer, heater, dan lain-lain. Bahan baku yaitu sisa produksi pabrik yang telah dijelaskan tadi, ya seperti botol plastik bekas, mineral, air mineral atau piring plastik, AC, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, dalam bisnis ini membutuhkan biaya, yaitu biaya apa saja, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya lain-lain. Untuk biaya produksi yaitu bahan baku utama, bahan baku pendukung. Untuk biaya pemasaran iklan operasional, biaya distribusi itu biaya sewa mobil atau biaya pengiriman, itu yaitu uang jalan untuk mengirim produk tersebut ke partner bisnis. Nah, biaya lain-lain yaitu seperti biaya air, listrik, biaya gaji, dan pengeluaran tak terduga. Nah, untuk simulasi keuangan, pengeluarannya untuk biaya produksi itu memakan biaya yang lumayan besar, kurang lebih 1,4 miliar untuk modal awal. Nah, untuk rinciannya ya sebagai berikut. Untuk biaya produksi kurang lebih ya 1 miliar 250 juta. Untuk biaya pemasaran kurang lebih 4 juta. Biaya distribusi kurang lebih 10 juta per bulan, dan biaya listrik dan digabung dengan biaya pengeluaran lain-lain seperti gaji karyawan, biaya air, ya totalnya 55 juta per bulan. Nah, untuk pendapatannya dari penjualan dalam satu hari kita minimal mengirim ke pelanggan itu 2 ton atau 2000 kilo dengan harga 10.000 per kilo. Jika kita kalikan 2000 kilo kali 10.000 maka menghasilkan 20 juta per hari. Maka dalam satu bulan taruhlah 30 hari, tapi kita hari Minggu libur, maka 20 juta kali 26 hari total 520 juta per bulan. Nah, jumlah modal awal kurang lebih tadi 1,4 miliar. Nah, untuk laba bersih per bulan ya 520 juta, dia ambil 319 juta dari yang biaya pengeluaran tadi, total laba bersihnya itu 201 juta per bulan. Nah, jadi kesimpulannya, jika dalam satu bulan menghasilkan laba bersih sebesar 201 juta, maka untuk mengembalikan modal pertama hanya butuh waktu 7 bulan, dan bulan-bulan selanjutnya akan menikmati laba bersihnya, yaitu sekitar 201 juta kurang lebih per bulannya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.